Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Yulinda Sari SMMM, bisa dipanggil Ibu Yuli. Saya adalah tutor untuk mata kuliah karya ilmiah atau Karil Universitas Terbuka untuk kelas kalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait konsep mata kuliah karya ilmiah Universitas Terbuka dan terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama adalah tujuan dari karya ilmiah, kemudian yang kedua adalah ketentuan karya ilmiah, kemudian yang ketiga adalah tips dan website yang diperlukan untuk membuat sebuah artikel ilmiah, kemudian yang keempat adalah skema tutorial untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, poin pertama tujuan. Jadi basically untuk mata kuliah ini rekan-rekan diminta untuk memproduce atau menghasilkan satu artikel ilmiah utuh. Nah, artikel ilmiah ini bisa berasal dari hasil penelitian utuh. Yang pertama, dalam artian rekan-rekan sudah memiliki hasil pengujian, sudah memiliki pembahasannya, dan lain-lain. Atau bisa berasal dari kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini adalah artikel ilmiah bagi mahasiswa yang belum memiliki hasil penelitian secara utuh. Jadi belum melakukan survei, belum melakukan apa ya, belum melakukan pengujian data dan lain sebagainya. Jadi yang belum memiliki hasil penelitian utuh. Kemudian yang kedua adalah ketentuan dalam mengerjakan mata kuliah karya ilmiah. Jadi yang pertama, untuk artikel ilmiah itu nilai plagiasinya maksimum 30%. Plagiasi itu apa? Plagiasi itu adalah ketika rekan-rekan just only mengcopy paste statement dari artikel karya orang lain ke artikel rekan-rekan sekalian. Jadi hanya meniru saja tanpa adanya paraphrasing atau merubah kalimatnya menjadi kalimat sendiri gitu ya. Nah, untuk artikel ilmiah ini maksimumnya 30%. Jadi nanti di e-learning nanti ada sebuah sistem yang secara otomatis akan mengecek nilai plagiasi dari artikel yang sudah rekan-rekan kerjakan. Nah, apabila nilainya lebih besar dari 30%, maka rekan-rekan nanti diminta untuk merevisi sampai nilainya kurang dari 30%. Jadi nanti akan ada tips dan trik bagaimana supaya nilainya tidak 30% gitu ya. Nanti akan saya kasih tahu. Kemudian yang kedua, untuk pengerjaan tugas harus dilakukan secara berurutan. Dalam artian tidak bisa loncat. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas 2 kalau sudah saya ACC di tugas 1. Tugas satunya sudah saya ACC baru bisa lanjut ke tugas 2 udah ACC baru lanjut ke tugas 3 dan seterusnya. Jadi nggak bisa loncat ya, harus tetap urut. Nah, yang ketiga yang perlu diketahui adalah untuk mata kuliah ini kita memakai 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah belajar secara mandiri. Yang kedua adalah tutorial online. Nanti tutorial online itu maksudnya ada forum diskusi tempat kita untuk berdeliberasi terkait dengan permasalahan rekan-rekan sekalian dalam membuat artikel. Kemudian ada tutorial webinar. Ini berarti saya akan membuat online meeting dan kita akan bertemu di online meeting ya. Jadi rekan-rekan wajib untuk melaksanakan aktivitas belajar berdasarkan metode pembelajaran yang sudah disediakan di e-learning. Kemudian artikel yang kalian buat minimum itu harus memuat sumber referensi dari artikel maupun buku sebanyak 10 sumber ya, 10. Tapi saya lebih prefer daripada pakai buku, nanti ngetik-ngetik referensinya lagi, mending langsung pakai eh, jurnal saja, artikel jurnal ya. 10 artikel jurnal. Kemudian yang terakhir, ketika menulis artikel, rekan-rekan harus menyesuaikan dengan panduan buku MKUI 4560 karya ilmiah. Nah, bagi mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan saya, nanti akan saya sediakan link Google Drive. Kalian bisa mendownload panduan buku di situ. Atau rekan-rekan bisa mendownload langsung pada aktivitas belajar 1 di mata kuliah karya ilmiah yang ada di e-learning gitu ya. Yang ada di e-learning. Nah, sebelum lanjut ke tips dan website yang dibutuhkan, saya mau menjelaskan terkait skema pembelajaran mata kuliah
karya ilmiah. Ini yang banyak ditanyain oleh rekan-rekan di chat ya. Kok saya bingung Bu, cara belajarnya gimana dan sebagainya. Jadi basically untuk karya ilmiah ini kita memiliki 8 sesi ya. Dan masing-masing sesi itu deadline-nya adalah atau jangka waktunya adalah 1 minggu saja. Dan masing-masing sesi bisa memiliki satu kegiatan belajar saja atau meliputi 2 kegiatan belajar. Nah, di sini bisa dilihat ada sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sesi 1 misalnya, di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa hanya mencakup satu kegiatan belajar saja, yaitu kegiatan belajar 1. Dan metode pembelajaran yang digunakan adalah belajar mandiri. Jadi, rekan-rekan akan baca sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sesi 2 itu meliputi 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 2 itu ada tutorial webinar, berarti nanti rekan-rekan wajib mengikuti online meeting yang tutor selenggarakan. Kemudian di kegiatan belajar 3, rekan-rekan diminta untuk mengerjakan tugas 1. Sesi 3 itu memiliki 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 4 dan 5. Kegiatan belajar 4 itu tutor ya, tutorial online. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu meliputi forum diskusi. Kemudian lanjut untuk mengerjakan tugas 2. Dan seterusnya. Itu ya, itu cara bacanya. Jadi ada 8 sesi dan masing-masing sesi memiliki 1 atau 2 kegiatan belajar. Jadi tinggal dilihat tuh di e-learning di minggu itu mana yang dibuka, kemudian dilihat detailnya kapan gitu ya. Nah, basically untuk mata kuliah karya ilmiah ini, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan itu wajib mengikuti online meeting to web atau tutorial webinar itu sebanyak 4 kali, yaitu di kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 6, kemudian kegiatan belajar 9, dan kegiatan belajar 12. Jadi ada 4 kali tutorial webinar, yaitu kita bertemu secara online, tatap muka gitu ya. Dan itu wajib, harus ini. Karena nanti di tutorial webinar bakal kita sharing-sharing materi, kemudian sharing juga tuh kendala terkait apa permasalahan yang rekan-rekan hadapi gitu ya, ketika membuat sebuah artikel. Jadi ini skemanya. Nah, lanjut ke poin keempat, yaitu terkait tips dan website yang diperlukan. Tips yang pertama adalah menghindari plagiarisme tinggi sejak dini. Jadi daripada rekan-rekan kerja double di akhir harus memperbaiki lagi, paraphrasing lagi, dan lain sebagainya, mending sejak dini, sejak rekan-rekan membuat judul, teman-teman sudah mulai untuk memparaphrasing kalimatnya. Memparaphrasing kalimatnya. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, bisa memakai sumber referensi berbahasa Inggris. Ini ya sekitar 80% bisa membantu menurunkan nilai similaritas lah ini ya. Karena apa, ketika bahasa Inggris nanti rekan-rekan translate, kemudian rekan-rekan jelaskan menggunakan kalimat pribadi, kalimat bahasa sendiri, nanti di endingnya adalah tidak terdeteksi oleh sistem ya, tidak terdeteksi, tidak diakui sebagai plagiarisme. Atau bisa pakai cara kedua, misal rekan-rekan memang sangat-sangat sibuk dan nggak bisa memparaphrasing satu kalimat ya. Per kalimat harus paraphrasing. Jadi sekarang tenang saja, sudah ada AI, bisa menggunakan 2 website yang sini saya sediakan. Yang pertama adalah website Quillbot, kemudian yang kedua adalah Paraphraser. Nah, 2 website ini digunakan oleh banyak penulis untuk memparaphrasing kalimat ya. Jadi nanti misal kalian mengutip dari artikel si A, silakan mengutip statementnya, kemudian kalian copy paste ke mungkin ke Quillbot atau paraphrasing untuk diubah kalimatnya. Supaya apa? Supaya rekan-rekan sekalian bebas plagiasi gitu ya, bebas terdetek plagiasi. Nah, misalnya di sini saya contohkan ada Quillbot dan Paraphrase ya. Ini bisa diklik langsung atau di ini saja di copy paste di Chrome atau di Mozilla. Kalau saya pakai Chrome ya.
Jadi di sini, misal ini Quillbot ya. Nah, biasanya kalau baru pertama kali itu kita harus merubah. Ini kan masih bahasa Inggris ya, English US. Kita harus mencari bahasanya dulu. Langkah pertama adalah klik all ini, tanda panah ini. Kemudian cari bahasa Indonesia atau Indonesian. Kita klik. Nah, sekarang dia sudah berubah tuh ke bahasa Indonesia. Tinggal kita ketikkan paragrafnya atau copy paste kan paragraf yang ingin dirubah atau diparafrase. Misal di sini satu kalimat Ana memakan apel. Titik. Ini kalimatnya. Kemudian paraphrase, klik paraphrase-nya. Maka dia akan memparaphrase. Apel dimakan Ana. Jadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif gitu ya. Itu Quillbot. Kalau Quillbot ini kelebihannya adalah tidak ada minimum katanya ya. Jadi ini kan 3 kata atau 4 kata langsung bisa diparaphrasing. Itu Quillbot. Atau kita bisa pakai yang kedua tadi adalah paraphraser. Bisa langsung di copy paste ya itunya linknya dari itu tadi dari PDF tadi. Kemudian rekan-rekan bisa menuliskan paragrafnya. Nah, kalau paraphrase ini harus eh, minimal 20 kata. Jadi kalau kurang dari 20 kata dia nggak mau memparaphrasing. Dan kalau paraphraser ini rekan-rekan untuk hasil teksnya nanti, hasil teks paraphrasernya itu harus dibaca lagi karena kadang-kadang ada hasil hasil apa ya? Hasil perubahan kalimat yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai. Jadi harus dirubah kembali. Nah, di sini misal ketikkan saja paragrafnya, kemudian klik saya bukan robot, kemudian klik paraphrase, nanti dia akan secara otomatis berprogres untuk memparaphrasing paragraf yang teman-teman tulis di sini. Ya, itu. Jadi ada 2 cara, bisa pakai Quillbot, bisa pakai paraphraser. Ya kalau mau bagus ya bisa pakai salah satunya atau dua-duanya, silakan ya. Jadi ini 2 website untuk memudahkan rekan-rekan memparaphrasing kalimat. Supaya apa? Supaya bebas plagiasi. Nah, tips yang kedua adalah bagaimana cara untuk mencari sumber referensi artikel jurnal. Di sini saya artikel jurnal saja ya, karena kalau buku kadang-kadang susah dapat PDF-nya. Ya, jadi kalau artikel jurnal ini kalian bisa menggunakan Google Scholar atau Science Direct. Kalau Google Scholar itu bisa bahasa Indonesia. Kebanyakan malah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga ada gitu ya. Uh, Kalau yang Science Direct ini dia in English. Jadi artikelnya adalah artikel berbahasa Inggris. Nah, misal di sini kita klik ya. Sudah ada Google Scholar sini. Jadi misal saya ketik faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Kita enter. Nah, ini bakal muncul nih. Banyak sekali artikel-artikel yang rekan-rekan bisa gunakan. Nah, cuma diminta cari 10 mah enteng aja tinggal pakai Google Scholar. Nah, kalau mau download tinggal ini, kalau ada PDF di sini ya, ada PDF apa ini berarti bisa di ini rekan-rekan sekalian bisa kita download. Caranya adalah klik kanan, buka link tab baru. Kita lihat di sini, nanti kita bisa download. Nah, seperti ini. Kita bisa download, ya. Kita bisa klik download ini. Nah, mau simpen di mana? Kalau saya simpen di download dulu ya. Simpan misal di sini. Oke, refresh boleh. Karena saya sudah download tadi ya. Oke. Oke, sudah. Nanti bisa di-download. Nah, untuk Google Scholar ini, kelebihan yang kedua adalah selain bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, Google Scholar ini rekan-rekan tuh bisa mengutip atau mengcopy paste daftar pustakanya secara langsung. Jadi nggak perlu tulis-tulis manual sendiri. Caranya gimana? Caranya tinggal lihat nih di sini ada tanda kutip ya.
kutip, tinggal diklik aja kutip nih. Klik, kemudian pilih yang apa. Karena untuk artikel ilmiah universitas terbuka, mereka pakai stylenya style apa. Nah, ini tinggal di copy paste nih. Diklik ya, diklik saja seperti ini. Klik kanan, salin. Salinnya kemana? Salinnya adalah ke subbab daftar pustaka. Nanti akan saya jelaskan di video kedua. Jadi enak aja kalau mau mengcopy paste gitu ya. Ini untuk Google Scholar. Atau rekan-rekan bisa pakai Science Direct. Science Direct itu seperti ini websitenya. Kemudian tinggal ditulis in English aja. Misal faktor impact on financial performance. Kemudian kita search. Jadi faktor-faktor yang berdampak pada kinerja keuangan. Nanti bisa langsung search. Nah, kalau muncul view PDF, berarti bisa di-download. Kalau nggak muncul, berarti ini nggak bisa di-download. Misal ya, coba kita klik view PDF. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Kita tinggal download. Nah, download saja caranya saya mah tinggal diklik dan muncul simpan di mana, di download ya. Nah, tinggal di save aja. Nah, ini di download. Gitu caranya. Cara ngutipnya juga gampang harusnya. Di sini biasanya ada ininya ya. Oke, sebentar. Sudah ada ininya langsung. Site ya, bagian site ini. Coba kita klik. Export to text. Nanti ini bisa di copy paste. Ya, Sierra ini bisa di copy paste. Tapi kalau untuk ingin memudahkan yang berbahasa Indonesia ya udah pakai yang Google Scholar aja. Kalau pengennya pakai bahasa Inggris juga boleh. Silakan pakai yang Science Direct. Tinggal di site aja. Caranya seperti tadi ya, tinggal diklik aja nanti dia muncul. Itu. Itu cara untuk mencari artikel jurnal. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau baca 10 artikel jurnal? Ini kan tadi minimal 10 ya. Artikelnya minimal kalau membuat sebuah artikel ilmiah itu sumber referensi yang digunakan tuh 10 gitu ya. Kalau harus baca 10, kita ini dong Bu, kita capek banget. Nah, caranya kalau ingin membaca isi referensi artikel jurnal yang kalian gunakan, kalian nggak perlu membaca semuanya, nggak perlu gitu ya. Jadi baca cepat saja. Baca cepatnya adalah dengan membaca abstrak. Jadi supaya kita bisa tahu dari abstrak ini kan ringkasan dari judul dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan tuh ada di abstrak. Nah, melalui abstrak ini kita bisa menganalisis apakah artikel itu berhubungan atau bisa kita pakai ke artikel kita apa enggak. Caranya, misal di sini tadi kita sudah download yang bahasa Indonesia. Nah, di sini ada artikel tadi ya yang kita download di Google Scholar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kita langsung lihat aja abstraknya. Oh, di sini berarti tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Kemudian sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2011 sampai 2013. Kemudian dia pakai analisis data kuantitatif gitu ya. Kemudian dia bisa menyimpulkan gitu ya. Ternyata konservatisme akuntansi dan struktur modal berpengaruh ke kinerja keuangan dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca di sini. Tinggal disesuaikan saja. Jadi bacanya artikel, dibacanya di abstrak. Abstrak itu pasti memuat tujuan, memuat metode, dan memuat hasil. Misal tadi rekan-rekan faktor-faktor kinerja keuangan pada
lembaga keuangan atau Islamic banking, nanti juga bakal muncul misalnya di sini ya. Oke, sebentar. Misal di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan misalnya. Tinggal kita enter aja, kita cari nih. Tinggal kita klik misalnya di sini. Nah, kita bisa baca nih di artikelnya. Oh, tujuan artikelnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh. Pengaruh apa aja nih? Kecukupan modal, kredit bermasalah, likuiditas, dan lain-lain terhadap kinerja keuangan perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2017 sampai tahun 2019. Kita bisa lihat. Oh, kita bisa pakai nih, berarti eh, kecukupan modal, kredit bermasalah ini bisa jadi salah satu variabel atau faktor yang bisa kita gunakan di artikel kita. Cari yang positif signifikan, misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal, efisiensi operasional, dan lain sebagainya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, gitu ya. Sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh signifikan. Nih, jadi baca aja abstraknya. Nah, kalau abstraknya sudah sesuai dengan apa yang kita mau pada artikel penelitian kita, ya sudah, kita tinggal melanjutkan saja. Kita tinggal simpan saja gitu ya. Kita tinggal simpan saja dan kita gunakan. Tapi kalau dari abstrak ini kita baca, kayaknya nggak sesuai dengan yang aku mau deh untuk aku masukin ke artikel. Ya sudah, berarti nggak perlu uh, nggak perlu digunakan, dibuang saja, cari yang lain. Jadi gampang saja ya untuk membaca sebuah artikel jurnal. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu dibaca semua dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dibutuhkan baru dibaca semua. Tapi kalau baru penjajahan, baru mencari artikel ya sudah baca di abstrak saja. Oh ini saya butuh nih artikel ini berdasarkan abstraknya. Berarti rekan-rekan simpan. Kemudian nanti, oh saya butuh pengertian misalnya ya. Di sini ternyata ada pengertian yang bisa dikutip nih. Ini bisa dikutip semua. Gitu ya. Itu cara membaca artikel ilmiah yang kalian gunakan secara cepat gitu ya, sebagai sumber referensi. Jadi baca abstraknya saja sudah cukup sebenarnya. Kemudian poin D, tips D adalah memilih satu topik yang spesifik berdasarkan program studi yang teman-teman teman-teman semua ambil gitu ya. Kalau di sini saya sebenarnya dosen manajemen ya. Dosen manajemen, kalau yang manajemen itu memang harusnya diarahkan ke 4 konsentrasi saja. Misalnya di sini manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Rekan-rekan bisa pilih salah satu aja. Misal keuangan, berarti topiknya bisa mengarah ke kinerja keuangan. Manajemen sumber daya manusia berarti kinerja sumber daya manusia. Manajemen pemasaran berarti kinerja pemasaran. Manajemen operasional misalnya berarti ke kinerja operasional. Jadi nanti untuk yang belum memiliki artikel ilmiah, belum memiliki hasil penelitian utuh, nanti bisa tuh bikin sebuah literatur review. Nanti akan saya jelaskan di video 2. Jadi judulnya langsung menyingkap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di mana. Kalian mungkin bisa pakai perusahaan kalian, di perusahaan teknologi atau di perusahaan atau di lembaga keuangan misalnya, atau di perusahaan X, di sektor X, di sektor Y. Nah, saya tinggal tinggal beda ininya saja, beda objek penelitiannya saja gitu ya. Jadi mencari kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pada sektor tertentu atau mempengaruhi kinerja sumber daya manusia pada perusahaan tertentu atau mempengaruhi kinerja perusahaan pada perusahaan atau sektor tertentu gitu. Jadi gampang sebenarnya kalau mau uh, digali ya. Nah, itu untuk konsep dasar dari mata kuliah karya ilmiah.
Silakan bisa dipelajari lagi nanti setelah ini lanjut ke video yang kedua tentang bagaimana cara membuat artikel ilmiah kalau belum memiliki hasil penelitian secara utuh. Jadi basicnya adalah kajian pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.